Jadi pembelajaran diferensiasi itu menurut saya bukan seperangkat strategi atau metode, tetapi pembelajaran diferensiasi itu adalah filosofi berpikir sebelum kita melakukan pembelajaran, apa landasan berpikirnya sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran itu berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui, peserta didik yang ada di dalam kelas itu kan beragam ya. Beragam baik itu dari tingkat kesiapannya, kemudian kesiapan belajar maksudnya di sini ya. Kemudian juga berdasarkan pada profilnya, minatnya ya, dan apa namanya itu, dengan kebutuhan yang beragam ini bagaimana kita bisa mengakomodasi. Namun yang perlu dijadikan catatan dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik, kita harus melihat kapasitas kita juga. Artinya apa? Tidak semua kebutuhan peserta didik itu bisa kita akomodasi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu adalah salah satu upaya bagaimana kita menghadirkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan semua potensi yang mereka miliki itu. Jadi mereka hadir, sadar, kemudian bersukacita di dalam belajar. Itu yang paling penting dalam proses belajar. Bagaimana membangun kepercayaan diri mereka. Jadi melalui pembelajaran diferensiasi ini diharapkan peserta didik itu memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya besar, kemudian keinginan belajarnya itu bisa terpantik sehingga dia sukacita di dalam belajar. Dan selain rasa ingin tahu juga bagaimana melalui kegiatan diferensiasi ini kreativitasnya itu tergali gitu ya. Nah, terus kemudian apa hubungan pembelajaran diferensiasi ini dengan modul-modul dari program pendidikan guru penggerak, modul-modul yang lain maksudnya ya. Jadi melalui diferensiasi ini diharapkan hasil belajar peserta didik itu juga terbangun secara optimal karena mereka melakukannya dengan sukacita. Nah, apa kaitan modul 2.1 ini yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dengan modul lain? Jadi pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu bentuk dari keberpihakan kita kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu belajar dengan sukacita melalui dorongan internal atau intrinsiknya, motivasinya, sehingga keinginannya untuk belajar itu bukan karena dipaksa. Ini kaitannya sama budaya positif ya, dan di modul 1.4. Kalau berkaitan dengan modul 1.3 itu kan berarti ada kaitannya dengan bagaimana membangun prakarsa. Jadi ini adalah salah satu upaya kita mewujudkan visi dan membangun prakarsa dari sekolah untuk membangun ekosistem sekolah yang menyenangkan dan positif itu ya. Nah, terus kemudian kalau dikaitkan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, ini adalah salah satu pengejauhan tahan dari kita memahami peran kita, nilai kita sebagai guru penggerak yang berpihak pada peserta didik.